Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba untuk membahas tentang building core network. Ya, di mana building core network ini memiliki beberapa materi, antara lain seperti MPLS, IGRP, OSPF, RIP. Dan video pembahasan selanjutnya, kita akan coba untuk membahas tentang BGP dan juga backbone ya. Kita akan membahas satu persatu dulu. Nah, di sini kita memiliki materi yang pertama, yaitu MPLS. Apa itu MPLS? MPLS atau Multi Protocol Label Switching, yang merupakan sebuah teknologi dalam sistem komunikasi berbasis IP yang efisien dan memudahkan manajemen trafik data, yaitu dengan cara mengirimkan data berdasarkan prioritas pada label data yang lewat, bukan berdasarkan IP address, sehingga lebih terjamin kualitasnya. Lalu, teknologi MPLS ini merupakan penggabungan antara IP dan Asynchronous Transfer Mode atau bisa disingkat ATM. Ya. Dan MPLS ini mampu membentuk virtual circuit dalam networknya. Ada juga MPLS ini berfungsi untuk menghubungkan IP yang berbeda. Contoh, ada dua perusahaan yang menggunakan IP yang sama. Bila tidak pakai MPLS, dia tidak bisa dihubungkan karena ada konflik dan bisa melewati IP sama. Hanya dengan MPLS, dan juga MPLS bisa melewati segala macam layer. Nah, di sini ada contoh layer ya, layer 1, layer 2, layer 3. Nah, dan untuk MPLS ini terdapat pada pertengahan pada layer 2 dan layer 3. Layer 2 itu seperti ATM, VR, Ethernet, dan point-to-point protocol. Dan layer 3 ini yaitu IP atau Internet Protocol. Selanjutnya, metode MPLS adalah suatu metode forwarding data atau meneruskan data ya melalui suatu jaringan dengan menggunakan informasi dalam label yang didekatkan pada paket IP. Dan MPLS juga menggabungkan teknologi switching pada layer 2 dengan teknologi routing pada layer 3. Nah, MPLS melakukan enkapsulasi paket IP dengan memasang header MPLS. Oke. Selanjutnya, prinsip kerja MPLS. Nah, prinsip kerja MPLS ialah menggabungkan kecepatan switching pada layer 2 dengan kemampuan routing dan skabilitas pada layer 3. Cara kerjanya adalah dengan menyelipkan label di antara header layer 2 dan layer 3 pada paket yang diteruskan. Label ini dihasilkan oleh label switching, lalu router di mana bertindak sebagai penghubung jaringan MPLS dengan jaringan luar. Kemudian label berisi informasi tujuan node. Selanjutnya kemana paket harus dikirim. Dan kemudian paket diteruskan ke node berikutnya. Di node ini, label paket akan dilepas dan diberi label yang baru yang berisi tujuan berikutnya. Paket-paket ini diteruskan dalam pad yang disebut LSP atau label switching pad. Nah, ada juga komponen MPLS, yaitu seperti LSP atau label switching pad, yang merupakan jalur yang melalui satu atau serangkaian LSR, di mana paket diteruskan oleh label swapping dan atau dari satu MPLS node ke MPLS node yang lainnya. Nah, kemudian label switching router ya atau LSR, yaitu MPLS node yang mampu meneruskan paket-paket pada layer 3. Selanjutnya ada MPLS Edge node ya, atau bisa dibilang juga label Edge router atau disingkat LER, yaitu MPLS node yang menghubungkan sebuah MPLS
domain dengan node yang berada di luar MPLS domain. Nah, selanjutnya ada MPLS Edge Eggers node, yaitu MPLS node yang mengatur traffic saat meninggalkan MPLS domain. Selanjutnya ada MPLS Egress node, yaitu MPLS yang mengatur traffic saat memasuki MPLS domain. Nah, selanjutnya ada MPLS label, merupakan label yang ditempatkan sebagai MPLS header. Dan terakhir ada MPLS node. Node yang menjalankan MPLS. MPLS node ini sebagai kontrol protokol yang akan meneruskan paket berdasarkan label. Nah, dan itu merupakan pembahasan singkat ya terhadap MPLS ini. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu LGRP. LGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol, yang merupakan routing protokol hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protocol pada Cisco, di mana LGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco. Intinya adalah LGRP berfungsi untuk menghubungkan router satu dan router yang lain dengan cara mengenalkan network-network pada setiap interface yang berada pada router itu sendiri. Ya. Nah, MPLS ini merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya, yaitu EGRP. EGRP ya. Yang keduanya adalah routing pengembang dari Cisco. Nah, pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan yang bermacam-macam tuntutan dalam jaringan skala jaringan yang besar. Lalu LGRP ini menggabungkan kemampuan dari link state, kemudian atau link state protokol ya, dan distance vector protokol. Terlebih lagi, LGRP membuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaannya ke routing protokol lain. Nah, tujuan implementasi LGRP untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana mekanisme proses routing LGRP dan masing-masing router, sehingga jaringan komputer tersebut bisa terhubung dengan melakukan testing pada masing-masing komputer. Oke. Materi selanjutnya di sini kita ada OSPF ya. OSPF atau Open Source Path First adalah sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network dengan mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Nah, pada OSPF ini dikenal sebuah istilah Autonomous System atau AS ya, bisa disingkat, yaitu sebuah jaringan atau sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polis mengatur network, dan semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Dan memang kebanyakan fitur ini digunakan untuk manajemen dalam skala besar atau dalam skala jaringan yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mempermudah penambahan informasi routing dan meminimalisir kesalahan distribusi informasi routing, maka OSPF bisa menjadi sebuah solusi. Nah, dalam menjalankan pertukaran informasi routing, OSPF akan membentuk sebuah komunikasi dengan router lain. Nah, router lain ini yang berhubungan langsung atau yang berada di dalam satu jaringan dengan router OSPF tersebut disebut dengan network router atau router tetangga. Nah, selanjutnya router OSPF ini mempunyai sebuah mekanisme untuk dapat menemukan router tetangganya dan dapat membuka hubungan mekanisme tersebut, atau bisa disebut dengan hello protocol. Ya. Dalam membentuk hubungan dengan tetangganya, router OSPF akan mengirimkan sebuah paket berukuran kecil secara periodik ke dalam jaringan atau ke sebuah perangkat yang terhubung langsung dengannya. Lalu paket kecil tersebut dinamai dengan istilah hello packet
Dan pada kondisi standar, paket dikirimkan berskala setiap 10 detik sekali atau dalam media broadcast multi akses dan 30 detik sekali dalam media point to point. Oke, selanjutnya di sini kita memiliki RIP ya. RIP atau kepanjangan dari routing protokol ya. Nah, routing information routing information protocol ya atau disingkat RIP merupakan salah satu protokol routing yang bisa digunakan ketika kita menjalankan routing dinamik. Nah, RIP ini memiliki konfigurasi yang sangat mudah untuk diterapkan. Protokol RIP ini memberikan update routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian router selanjutnya akan memberikan informasi mengenai router selanjutnya yang terhubung dengan router tersebut. Dan informasi yang ditukarkan oleh RIP ini adalah host, network, subnet, role default. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini pembahasannya sampai sekian dulu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang BGP. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.